Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Muntiah Afan. Selalu bersyukur, tak berhenti berkarya dan berdoa. Kali ini akan membahas tentang kebiasaan buruk anak yang membuat otak lemot. Belajar merupakan kegiatan penting untuk meningkatkan ilmu dan wawasan. Namun, bagaimana jika sudah banyak berusaha namun hasilnya nihil? Ada beberapa kebiasaan buruk yang sering dilakukan. Anak-anak tentu perlu tahu kebiasaan buruk yang harus dihindari. Apa saja kebiasaan buruk yang dapat mengganggu fokus belajarnya? Yang pertama, tidak pernah sarapan. Dampak melewatkan sarapan juga bisa membuat anak jadi tidak produktif dan sulit berkonsentrasi. Karena tubuh, terutama otak, tak memiliki bahan bakar untuk beraktivitas. Otak membutuhkan glukosa agar berfungsi optimal. Kehabisan glukosa atau penurunan gula darah secara berkepanjangan mempengaruhi fungsi kognitif. Imbasnya, kita tidak dapat berpikir dengan jernih seperti biasanya. Oleh karena itu, jangan malas untuk menyiapkan sarapan pagi bagi mereka. Kebiasaan buruk yang kedua adalah kurang tidur. Akibat kurang tidur, tentu badan menjadi lesu. Jika kebiasaan kurang tidur ini dilakukan terus-menerus, maka akan mengakibatkan hal buruk pada kesehatan mental. Dampak lain dari kurang tidur diantaranya sulit konsentrasi dan mudah lupa. Kurang tidur dapat mengganggu kemampuan otak untuk memproses dan menyimpan ingatan atau hal-hal yang dipelajari. Karena itu, biasakan anak tidur sesuai kebutuhan waktu tidurnya. Kebiasaan buruk anak yang ketiga yaitu rebahan sepanjang hari. Rebahan bisa mempengaruhi neuron otak. Jika terlalu banyak rebahan, otak akan menjadi lebih lemah, sehingga anak akan sering bingung dengan materi yang diberikan. Karena itu, ajaklah anak mencoba aktivitas baru yang membuat badannya bergerak. Kebiasaan buruk keempat yang sering dialami siswa adalah stres. Anak yang terlalu stres, kesusahan untuk mengingat dan belajar. Saat mengalami stres, anak menjadi sulit berkonsentrasi dan mudah lupa. Stres yang dibiarkan berlarut-larut bisa menimbulkan dampak yang lebih buruk pada otak. Selain kehilangan konsentrasi, juga bisa mengakibatkan kerusakan otak. Kebiasaan buruk yang kelima yaitu mengkonsumsi makanan tinggi garam. Garam merupakan salah satu penyedap makanan yang alami. Garam memberikan rasa gurih yang dapat menambahkan kelezatan makanan. Seperti makanan alami lainnya, garam dibutuhkan oleh tubuh. Namun jika dikonsumsi berlebih, tentu akan mempengaruhi kinerja otak. Rasa haus dan cepat lapar akibat terlalu banyak mengkonsumsi makanan tinggi garam mengakibatkan disfungsi kognitif. Jadi jika suka ngemil, sebaiknya hindari makan yang rasanya asin. Kebiasaan buruk yang keenam yang sering dilakukan anak yaitu menggunakan headset dengan suara yang keras. Gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh headset berpotensi menimbulkan dampak yang serius terhadap otak. Walaupun belum ada bukti medis yang kuat, tetapi hal ini berkaitan dengan bagian dalam telinga manusia yang terhubung dengan otak. Infeksi kecil sekalipun dapat mempengaruhi otak. Jadi menggunakan headset dengan suara keras memberi pengaruh negatif untuk otak. Kebiasaan ketujuh yang sering dilakukan anak tidak memiliki tujuan untuk belajar. Memahami tujuan pembelajaran ialah satu hal krusial yang harus dilakukan oleh pendidik dan peserta didik. Jika anak merasa tidak memiliki tujuan, maka otak juga tidak akan menerima beberapa tanggung jawab tersebut. Jadi setiap harinya
Orang tua dan guru perlu memikirkan apa yang akan dilakukan agar otak anak mampu mengerjakannya dengan baik. Itulah 7 kebiasaan anak yang sering mengganggu pola pikir, sehingga otak bergerak lemot. Mari kita bantu mereka untuk menghilangkan kebiasaan tersebut agar proses belajar bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.